Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di subuh kali ini memasuki tanggal 9 Ramadan 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua untuk dapat memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dari apa yang telah kita jalankan, baik itu dari shaum Ramadan di siang harinya, kemudian qiyam Ramadan di malam harinya, tilawatil Quran yang telah kita bacakan ayat-ayatnya, infak atau sedekah yang telah kita keluarkan dermanya, zikir kepada Allah yang telah kita ucapkan asmanya, mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan atau kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita kaum muslimin, yang sayang sekali jikalau kita lewatkan begitu saja Ramadan berlalu. Oleh karena itulah kita mengisi dengan berbagai aktivitas-aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau amal-amal soleh di sela-sela mungkin di waktu kerja, di sela-sela kantuk kita di malam hari, maka kita tidak lupa untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi juga menjelang berbuka puasa yang kadangkala dilewatkan oleh banyak orang. Padahal waktu yang rahasia itu salah satunya adalah pada saat menjelang berbuka. Orang terkadang sibuk dengan berbagai aktivitas-aktivitas, mempersiapkan menu-menu berbuka. Bahkan ada yang sampai hanya jalan-jalan, atau juga bahasanya apa? Ngabuburit, bahasa orang Bandung lah. Kita orang Banjar apa? Berjalanan ya. Menghabiskan waktu hanya untuk mencari menu-menu berbuka puasa. Nah, kalau kita di masjid itu lebih tenang, di mushola lebih tenang. Karena apa? Karena menu itu sudah disediakan dengan ukuran yang pas, tidak perlu bingung-bingung. Sudah disediakan bubur, itu Bang Nang sudah dimakan gitu. Kalau orang yang biasa berbuka di rumah, mungkin mereka mempersiapkan kesana kemari untuk mencari bekal-bekal menu berbuka puasa. Padahal dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira." Salah satu daripada 3
golongan yang tidak akan tertolak doanya, yaitu adalah orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Terlebih khusus adalah pada saat menjelang waktu berbuka, itu adalah waktu yang sangat mustajab bagi kita untuk memperbanyak hajat, untuk memperbanyak doa yang kita minta. Jadi menjelang berbuka itu kita usahakan duduk, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak juga doa apa yang kita inginkan dari permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat berbuka puasa, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru pada saat kita berbuka puasa itu perbanyak istighfar. Bahkan istighfar ini adalah salah satu yang menyebabkan terkabulnya semua hajat-hajat kita. Misalnya kita banyak permintaan yang mungkin antara satu dengan permintaan yang lain sama-sama perlu, sama-sama kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar semua itu dikabulkan. Tetapi karena mepetnya waktu yang tersedia, maka dengan istighfar itu bisa merangkum, meresum semua apa yang dihajatkan oleh hambanya, Pak. Begitu juga antara dua khutbah itu biasanya pendek. Ketika imam itu duduk, paling hanya beberapa detik imam duduk menuju khutbah yang kedua. Maka antara khutbah yang kedua itu adalah waktu yang sangat mustajab bagi kita untuk berdoa. Sehingga pada saat itu kita ingin semua apa yang kita inginkan, semua apa yang kita hajatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ucapan apa yang ringkas, yang kira-kira bisa merangkum semua itu. Bahasanya kira-kira adakah nang sekali berdoa, sekali ucapan yang itu semua merangkum apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan. Ternyata salah satunya menurut para ulama yaitu adalah dengan kalimat istighfar. Dengan kalimat istighfar, atau di lain pendapat mengatakan dengan kalimat salawat, Pak. Jadi dengan ucapan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, sebagaimana salawat Ibrahimiyah, atau cukup hanya dengan Allahumma sholli ala Muhammad, maka dengan itu merangkum semua apa yang dihajatkan oleh seorang hamba. Nah, salah satunya adalah istighfar. Kalimat zikir istighfar ini banyak sekali cerita-cerita bagi mereka yang melazimkan kalimat-kalimat istighfar, mulazamah fil istighfar. Maka sesungguhnya kalimat istighfar itu akan dapat menjadikan terkabulnya atau juga dipenuhinya apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Sebagai contoh misalnya adalah suatu ketika Hasan Al-Basri ini adalah seorang ulama di zaman tabi'in. Terkenal Hasan Al-Basri. Pada saat itu beberapa orang datang kepada Hasan Al-Basri, biasanya mengadukan permasalahan yang mereka ingin diselesaikan. Suatu ketika salah seorang datang mengadu kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, wahai Syekh, sesungguhnya di kampung kami sampai saat ini terjadi kekeringan yang begitu panjangnya, musim kemarau yang begitu panjangnya, yang mengakibatkan kami mengalami paceklik, kekurangan harta. Kemudian pada saat itu mohon kepada Hasan Al-Basri agar diberikan solusinya, jalan keluarnya. Tapi ternyata Hasan Al-Basri tidaklah memberikan jawaban yang bertele-tele, yang panjang,
Apa jawab Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua datang lagi kepada Hasan Al-Basri, wahai Syekh, sesungguhnya aku sudah bekerja tetapi sampai hari ini tetap mengalami yang namanya kekurangan harta. Apa jawab Hasan Al-Basri? Perbanyaklah engkau istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang lagi yang ketiga, wahai Syekh, sesungguhnya kami telah lama menikah tetapi sampai hari ini tidak juga dikunjung dikaruniai anak. Apa jawab Hasan Al-Basri? Perbanyaklah engkau istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya istighfar itu akan dapat mengabulkan semua apa yang dihajatkan oleh hambanya. Pada saat itu ada seseorang yang mengamati apa yang diberikan oleh Hasan Al-Basri. Kemudian dia pun mendatangi, setelah semua tamu itu pulang, dia pun mendatangi Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, saya mengamati dalam beberapa kesempatan dari semua orang yang mengadukan permasalahannya kepadamu, tetapi apa yang kamu berikan solusinya yaitu adalah hanya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa jawab Hasan Al-Basri? Bukan aku yang memberikan itu, rahasia itu bukanlah dariku, tetapi Allah sendiri yang telah mengungkapkan bahwa apabila seseorang beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memperbanyak baginya sebagaimana yang dia hajatkan. Hal ini sebagaimana terangkum dalam surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata, faqultu. Jadi pada saat itu Allah memberikan kepada Nabi Nuh suatu perintah. Faqultu istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, Pak. Jadi Allah itu maha pengampun, dan ampunan Allah itu akan senantiasa diberikan kepada hambanya, asal kita betul-betul memohon ampun dengan taubatan nasuha, bukan taubatan masiha. Namun masih ini bahasa Banjar, Pak. Artinya apa? Dia betul-betul memohon kepada Allah. Ini kadang-kadang mau ulu-ulu, Pak. Pada saat beristighfar, isuk kawaja lagi jar. Maksudnya pada saat hari ini dia berbuat dosa, isuk kawaja beristighfar lagi jar. Artinya apa? Dia mengetahui bahwasanya itu adalah suatu perbuatan yang menyimpang. Itu adalah perbuatan yang salah, tetapi dia tetap melakukan. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang terlanjur di dalam perbuatan dosa, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi Allah itu sekalipun maha pengampun kepada hambanya, walaupun dosa daripada hambanya itu sebanyak buih di lautan, maka dengan kalimat istighfar itu akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Bahkan setelah kita sholat, Pak, jangan lupa setelah itu kita juga membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya sampai dengan tahmid sebanyak 33 kali, tasbih sebanyak 33 kali, takbir sampai 33 kali, berarti sudah berapa, Pak? 99. Kemudian kita tutup menggenapkan menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Rasul apa? Akan dapat diampuni dosanya sekalipun sebanyak buih yang ada di lautan, Pak. Jadi sekalipun banyaknya dosa dari seorang hamba itu,
sebanyak buih di lautan, maka sesungguhnya Allah akan ampuni ketika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Luar biasa, 5 kali kita dalam sholat, setelah sholat kita mengucapkan itu, maka sebanyak itu pula ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi wajar jikalau manusia itu pada saat dia menyatakan keimanannya, maka insya Allah dia akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga. Karena apa? Karena dalam setiap 5 kali saja waktu sholat dia mengucapkan kalimat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan dapat diampuni dosanya sebanyak buih di lautan. Apalagi kalau seandainya dalam keseharian kita tambah dengan kalimat-kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam keseharian Nabi, wallahi kata Nabi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah kata Nabi, aku beristighfar dalam sehari semalam, memohon ampun kepada Allah berapa kali? Lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan mi'ata marrah, 100 kali, Pak. Nabi saja yang maksum, yang terhindar daripada dosa, terhindar daripada kesalahan, sampai-sampai beliau beristighfar 70 kali, atau dalam riwayat yang lain disebutkan 100 kali. Apalagi kita yang tidak lepas daripada kesalahan. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang namanya kalimat istighfar itu dalam 5 waktu kita ucapkan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk, Pak, yang tidak kalah penting setelah sholat itu juga pernah Nabi SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Wallahi inni la uhibbuka, wahai Ibnu Abbas atau Abu Hurairah. Pada saat itu Nabi berkata, Muaz, wahai Muaz, wallahi inni la uhibbuka, wahai Muaz, demi Allah aku menyayangimu atau aku mencintaimu. Demi Allah aku mencintaimu, kata Nabi. Sampai 3 kali Nabi mengucapkan demikian. Maukah aku memberikan kepadamu nasihat yang apabila engkau membaca doa ini setelah sholat, maka Allah akan memberikan kemudahan bagimu di dalam beribadah kepada Allah. Kan yang namanya kita kadang-kadang iman itu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bisa bertambah, kadang-kadang juga bisa mengalami yang namanya futur. Futur itu kelesuan dalam beribadah. Nah, supaya kita tetap diberikan oleh Allah kemudahan, maka Nabi SAW memberikan nasihat kepada Muaz bin Jabal dengan kalimat doa, dengan kalimat doa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah selesai daripada sholat. Doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan juga bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbanyak ibadah kepadamu, Pak. Jadi kalau kita ingin motivasi ibadah kita tetap terjaga, maka setelah kita sholat jangan lupa untuk mengucapkan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi nasihat daripada Hasan Al-Basri berdasarkan kepada firman Allah surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan mengirimkan untuk kalian hujan, yang hujan itu tidak mengakibatkan terjadinya banjir. Jadi hujan yang terus menerus tetapi tidak banjir, Pak. Jadi alhamdulillah kita kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Ini kan suatu nikmat juga. Tidak hujan terus menerus tidak, tetapi
kadang-kadang juga diselingi dengan yang namanya panas. Kemudian wa yumditkum bi amwal, Allah juga akan memberikan kepada kalian harta. Wa yumditkum bi amwal, melipat gandakan harta untuk kalian, wa banin, dan juga anak-anak. Wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara, dan Allah akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan juga akan memberikan kepada kalian anhara, yaitu adalah sungai-sungai. Nah, pernah suatu ketika datang pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal, yang beliau entah karena apa pada saat itu beliau melakukan satu safar ke sebuah kota, Pak. Jadi tidak ada hajat, tidak ada tujuan, kok tiba-tiba Imam Ahmad pada saat itu diperjalankan untuk menuju suatu kota. Pada saat itu Imam Ahmad pun ingin beristirahat karena menjelang sore. Pada saat beliau sudah menjalani perjalanan yang begitu jauhnya, kemudian beliau pun akhirnya ingin beristirahat di sebuah masjid. Pada saat beliau ingin masuk, kemudian setelah itu melaksanakan sholat maghrib, kemudian setelah itu menunggu datangnya waktu isya. Setelah habis isya, beliau pun ingin menggelar tikar beliau agar bisa beristirahat di masjid tersebut. Tetapi ternyata oleh marbot atau juga oleh kaum masjid tidak diperbolehkan, Pak. Ini bukan tempat istirahat. Dia tidak mengenal, Pak, yang namanya Imam Ahmad. Kalau dia mengenal Imam Ahmad, pasti dia akan memberikan ta'zim atau juga penghormatan kepada Imam Ahmad. Bahkan mungkin dilayani. Imam Ahmad pun juga tidak memperkenalkan, aku adalah seorang ulama yang bernama Imam Ahmad. Kalau seandainya beliau menyebutkan, pasti seluruh orang akan mengenal beliau. Tetapi karena bahari itu kadada foto, bahari itu kadada WA, maka tidak bisa mengenal yang namanya Imam Ahmad bin Hambal, mana orangnya. Mereka hanya bisa mendengar terkait dengan biografi daripada Imam Ahmad bin Hambal, tetapi mereka tidak mengetahui siapa yang namanya Imam Ahmad bin Hambal itu. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal pun diusir daripada masjid. Rupanya kaum ini tidak mengetahui bahwasanya beliau adalah seorang ulama besar. Akhirnya Imam Ahmad pun tidak jadi menggelar tikarnya di dalam masjid. Akhirnya beliau pun paling tidak istirahat sebentar di luar masjid barang. Kalau kada diperbolehkan di dalam masjid, di pelataran masjid. Pada saat Imam Ahmad ingin menggelar, ingin berabah, ternyata didatangi oleh si kaum masjid tadi, dan kaum masjid tadi pun memerintahkan kepada Imam Ahmad untuk pergi daripada masjid tersebut karena ini adalah bukan tempat untuk beristirahat atau juga bermalam. Akhirnya Imam Ahmad pun keluar daripada masjid tersebut. Kemudian beliau pun bingung untuk menginap di mana, karena bahari itu kereda hotel, kereda penginapan, Pak. Pada saat Imam Ahmad berjalan, rupanya dilihat oleh seseorang, ya Syekh, huna, kesini wahai Syekh. Jikalau engkau ingin beristirahatlah di tempatku, sekalipun tempatku ini tidak terlalu luas, karena aku juga sambil bekerja di rumah. Akhirnya karena tidak ada tempat peristirahatan lain, maka Imam Ahmad bin Hambal pun akhirnya beliau beristirahat atau numpang barang semalaman di rumah orang tersebut. Pada saat di malam hari, Imam Ahmad pada saat itu mulailah beristirahat. Adapun si pemilik rumah, dia tetap bekerja untuk mengadon rotinya karena mempersiapkan untuk besok hari. Pada saat itu Imam Ahmad memperhatikan, Pak, ada sesuatu yang luar biasa dari orang ini. Pada saat dia melakukan pekerjaannya mengadon roti, dari satu roti menuju roti lainnya, dia senantiasa melazimkan atau juga mulazamah fil istighfar. Dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah setiap saat, Pak, ketika dia mengadon rotinya. Kemudian pada saat itu Imam Ahmad pun berkata, ma faidatu istighfar, apa faedah yang selama ini telah engkau dapatkan selama engkau melazimkan kalimat istighfar ini? Apa gerang sudah yang kamu dapatkan? Kemudian
sang pemilik toko roti pun berkata, sesungguhnya semua apa yang sudah aku hajatkan, semua apa yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya sudah dikabulkan, Pak. Tidak ada satupun yang tidak dikabulkan, kecuali hanya satu. Apa itu? Kata Imam Ahmad, aku ingin sekali bertemu dengan seorang ulama besar, padahal aku sudah lama merindukan ini, tetapi ternyata doaku juga belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin sekali dari dulu bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal pun memeluk orang ini dengan mengatakan, subhanallah, dengan disebabkan karena istighfarmu inilah Allah memperjalankanku dari tempat yang jauh menuju tempat ini tanpa ada satu tujuan, kecuali Allah ingin mempertemukanku denganmu. Padahal orang ini hanya sebagai seorang pembuat toko roti, pembuat roti, Pak, yang tidak ada apa-apanya bahasanya. Tetapi ternyata Allah memperjalankan seorang ulama besar hanya ingin bertemu dengan orang tersebut. Dari apa? Karena orang ini mulazamah, melazimkan fil istighfar, mengucapkan yang namanya istighfar. Bahkan juga suatu ketika diceritakan ada seorang dua suami istri bertengkar hebat pada suatu malam. Karena pertengkaran yang hebat inilah, maka istrinya pulang, Pak, ke rumah orang tuanya. Nah, syukur juga pulangnya ke rumah orang tua. Itu memang seharusnya seperti itu. Kalau terjadi pertengkaran bukan pulang ke rumah yang lain, tetapi pulanglah ke rumah orang tuanya. Kemudian sang suami pun kalut pikiran, bingung. Akhirnya dia pun keluar rumah juga. Tetapi alhamdulillah pada hari itu, pada malam itu, tempat tujuannya bukan tempat-tempat yang aneh. Kalau orang banyak yang mungkin untuk menyelesaikan masalah itu perginya ke tempat-tempat diskotik, klub-klub malam dan segala macamnya. Nauzubillah, bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah. Pada saat itu dia pun masuk ke dalam sebuah masjid. Kebetulan masjidnya full, dibuka 24 jam, Pak. Namun di wadah kita, kenapa banyak orang misalnya perginya pada saat mereka di malam hari karena banyak permasalahan yang mereka hadapi, perginya adalah ke klub-klub malam karena masjidnya tutup, gitu kan. Jadi ini mungkin juga menjadi koreksi bagi pengurus masjid, supaya masjid itu kalau bisa buka full 24 jam. Tapi jangan pengurus masjid, kalau kami buka 24 jam bisa banyak kehilangan. Karena menjagai juga. Nah, pada saat itu apa? Pada saat itu sang suami ini alhamdulillah dia masuk ke masjid, kemudian sebelumnya dia berwudu untuk melaksanakan ibadah sholat. Kebetulan tepat setelah dia melaksanakan sholat tahajud atau sholatul lail pada saat itu, kemudian dia pun memulai istighfarnya, Pak. Istighfarnya sampai di waktu subuh. Dia sholat subuh berjamaah, kemudian dia pulang ke rumah. Sampai dia pulang ke rumah, tiba-tiba istrinya sudah membukakan pintu rumah. Kaget dia. Tadi malam istrinya marah besar, kemudian pulang tanpa bisa ditahan. Tetapi rupanya ketika dia datang setelah sholat subuh, istrinya sudah hadir di hadapannya dengan senyum pada mukanya. Pada saat itu kaget suaminya. Kok terjadi perubahan yang begitu besar terhadap dirimu, ada apa? Kata istrinya, entah kenapa setelah 1 jam yang lalu diriku merasa tenang, diriku merasa tentram, akhirnya aku pun pulang ke rumah. Nah, pada saat itu sang suami pun mengingat-ingat apa yang dia lakukan 1 jam yang lalu. Ternyata dia mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Jadi kalimat istighfar itu memiliki rahasia yang luar biasa.
sebagaimana yang tersebut dalam surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Kemudian juga berbagai cerita-cerita yang menegaskan tentang keistimewaan daripada kalimat-kalimat istighfar. Jadi suatu kalimat yang singkat, padat, bahkan itu bisa menjadi doa yang bisa merangkum semua apa yang kita hajatkan, yaitu adalah dengan memperbanyak kalimat istighfar. Nah, oleh karena itu pada saat menjelang berbuka, jangan seseorang hanya memperhatikan menu apa yang dipersiapkan untuk iftarnya, untuk berbuka puasanya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah selain daripada dia memanjatkan doa, yaitu dengan memperbanyak istighfar, Pak. Jadi apalagi misalnya menjelang detik-detik berbuka, ya sudah istighfar saja perbanyak. Atau mungkin kita menuju masjid di dalam perjalanan yang pada saat itu mendekati waktu berbuka, maka perbanyaklah istighfar, karena sesungguhnya kalimat istighfar itu akan dapat mengabulkan semua apa yang kita inginkan. Apalagi kalau kita mampu untuk mengucapkan kalimat istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Nah, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar, Pak. Jadi Sayyidul Istighfar ini penghulunya, bahasanya penghulunya semua istighfar. Memang kalimat istighfar kalau setelah sholat itu cukup astagfirullah, Pak. Kada perlu ditambah-tambahi. Sekalipun kita hafal astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kalau kita setelah sholat, maka anjurannya mengikuti kepada apa yang Nabi contohkan, cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam dan seterusnya. Tapi kalau di luar daripada ba'da sholat, silakan kita merangkum kalimat-kalimat istighfar sebagaimana yang ada dalam beberapa riwayat. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau mungkin juga astagfirullahalazim dan segala macam kalimat-kalimat istighfar yang itu memang ada dalam beberapa riwayat hadis-hadis Nabi SAW, termasuk yang pamungkasnya bahasanya. Jurus pamungkas dari semua istighfar yang ada, yaitu adalah Sayyidul Istighfar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang dia memperbanyak. Jadi memperbanyak ini bukan hanya satu kali, tapi memperbanyak sepanjang atau sekemampuan dirinya untuk beristighfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Ja'alallahu lahu min kulli, dari setiap hammun itu kesedihan. Farajan, yaitu adalah kelapangan. Jadi setiap kesedihan yang dialami, maka Allah akan memberikan kepadanya kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari setiap kesempitan Allah akan memberikan kepadanya solusi, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan kalimat istighfar itu juga akan menjadikan hidup kita barokah, karena sesungguhnya makna daripada berkah itu adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Setiap keadaan yang menjadikan seseorang semakin dekat dengan Allah, dia memperdekat dirinya dengan kalimat-kalimat istighfar, maka akan menjadikan hidupnya semakin berkah. Demikian yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini. Mudah-mudahan kita mulazamah fil istighfar, melazimkan yang namanya kalimat istighfar dalam keseharian kita, apalagi di bulan Ramadan ini.
Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.